Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi di pelajaran matematika kelas 7, materi bilangan bulat. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai mengurutkan bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat berupa penjumlahan, teruntuk di penjumlahannya. Nah, sebelum kita masuk ke operasi hitung penjumlahan, di sini Ibu akan mengenalkan dulu operasi bilangan bulat ada aja. Yang pertama, di sini ada operasi penjumlahan. Kemudian yang kedua ada operasi pengurangan, kemudian yang ketiga ada perkalian, yang keempat ada operasi pembagian, dan yang kelima ada operasi campuran. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan. Oke, penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Nah, nanti slide berikutnya Ibu akan jelaskan dulu seperti apa garis bilangan itu. Kemudian untuk bilangan yang sederhana, bilangan positif sepadan dengan arah ke langkah kanan. Dan bilangan bulat yang negatif sepadan arah ke angka kiri. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung ya mengenai garis bilangan. Nah, garis bilangan itu seperti ini. Oke. Di sini misalkan ada contoh gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 ditambah 3. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan dulu langkah awal sebelum kalian menghitung 2 ditambah 3, kalian harus tahu dulu bagaimana cara membuat garis bilangan. Yang pertama, kalian buat dulu garis lurus, yaitu berupa garis bilangan yang warna merah ini yang Ibu tandai. Kemudian langkah berikutnya, kalian harus menulis angka-angkanya. Bilangan bulat kan kemarin Ibu sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Ada bilangan negatif, 0, dan positif. Oke, kita tulis dulu angka 0, kemudian positif 1, 2, 3, sampai dengan seterusnya. Kemudian negatifnya negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Karena di sini kebutuhan soalnya adalah 2 ditambah 3, maka langkah pertama kalian itu harus memulainya dari angka 0. Ya, di sini yaitu 2. Nah, coba dari angka 0 kalian tarik ke sebelah kanan karena itu positif. Berarti dia loncat 2 kali. 1, 2. Nah, ditambah 3. Ingat, kalau ditambah berarti dilanjutkan. Ditambahnya mana? Ke angka 3. Berarti 3 kali loncatan gitu. Berarti 3 kali loncatan dimulai dari angka 2. Ingat, dimulai dari angka 2 karena dilanjutkan, bukan dimulai dari angka 0. Nah, tadi kan 2 sudah. Terus ditambah 3 berarti 3 kali loncatan lagi. 1, 2, 3. Dan berhenti di angka 5. Nah, berarti anak panah ditarik ke angka kanan sampai angka 2. Kemudian dilanjutkan 3 langkah ke kanan. Oke, kan karena 2 ditambah 3. Karena itu adalah operasi penjumlahan. Nah, sebelumnya misalnya ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya 2 ditambah negatif 1. Lihat, 2 ditambah negatif 1. Berarti kita dimulai dulu dari angka 0. 0. Oke, di sini angka 0. Kemudian 2. 2 ditambah negatif 1. Kita loncat dulu 2 langkah. 1, 2, 2. Kemudian ditambah negatif 1. Karena negatif itu tadi apa yang di slide sebelumnya? Negatif itu ke arah sebelah kiri. Karena negatif 1 ditambahkan dengan negatif 1. Berarti ke sebelah kiri loncatnya. 1. Berarti hasilnya adalah 1. Ya, positif 1. 2 ditambah negatif 1 hasilnya adalah positif 1. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan beberapa contoh soal kepada kalian. Nanti ada di slide berikutnya. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada A ditambah B sama dengan B ditambah A, atau disebut juga dengan pertukaran atau komutatif.
ya, sifat komutatif. Kemudian yang keduanya ada negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Kemudian sampai dengan selanjutnya. Oke, sampai 5 ini nanti kalian pahami aja di rumah ya. Oke, kita berikutnya. Di sini kita masuk ke sifat dari penjumlahan. Yang pertama ada ketertutupan. Oke, jika A dan B bilangan bulat sebarang, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Contohnya, negatif 8. Nah, negatif 8 itu kan apa? Bilangan bulat. Ditambah 7. 7 juga bilangan bulat. Lihat, A ditambah B. Berarti A itu adalah negatif 8. B itu adalah 7. Sama dengan hasilnya adalah negatif 1. Oke. Kemudian ada sifat komutatif yang kedua. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sebarang, maka berlaku hitungan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, sifat komutatif itu disebut juga dengan pertukaran. Lihat, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hanya ditukar saja posisinya. Lihat, berarti yang A itu adalah nilainya di sini ada contoh negatif 3 ditambah 8. Negatif 3 itu berarti adalah A. Dan B-nya itu adalah 8. Karena sifatnya pertukaran berarti 8 dulu ditambah dengan negatif 3. Nah, nanti hasilnya juga akan sama. Oke. Berikutnya, sifat yang ketiga ada asosiatif atau pengelompokan ya. Jika A, B, dan C bilangan bulat sebarang, berlaku A ditambah B ditambahkan dengan C. Atau sama dengan A ditambahkan dengan B ditambah C. Contohnya, yang A berarti apa? 5 ditambah 6 ditambah 8. A-nya adalah 5, B-nya adalah 6, C-nya adalah 8. Sesuai dengan pertukaran ini, oke, yang Ibu bulatkan. Nanti juga hasilnya akan sama, ya. Sekarang 5 nih ya, 5 ditambah 6. Contohnya ya, kita sama atau tidak. 5 ditambah 6 adalah berapa? 11 ya. 11 ditambah 8. Hasilnya adalah 19. Oke, sama tidak hasilnya dengan yang di sebelahnya, Bu? Oke, kita buktikan. 5 ditambah, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 6 ditambah 8 berapa? Coba. 14. 14 kemudian ditambahkan dengan 5. 5 ditambah 14 sama dengan 19. Hasilnya adalah sama-sama 19. Oke, yang terakhir ada unsur identitas. Jika A adalah bilangan bulat sebarang, maka berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A atau sama dengan hasilnya adalah A. Ya, contohnya misalnya negatif 1 ditambah 0. Ya, berarti hasilnya juga adalah negatif 1 karena ditambahkannya dengan 0. Atau mau angka yang lebih besar, 100 ditambah 0, berarti sama saja hasilnya adalah 100. Itu adalah unsur identitas karena ditambahkannya dengan 0. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran tentang operasi hitung penjumlahannya. Materi berikutnya kalian silakan pahami di rumah tentang operasi hitung pengurangannya ya, bilangan bulat yang berupa pengurangannya. Nah, nanti Ibu akan berikan soal kepada kalian, silahkan kalian kerjakan dengan baik dan benar ya. Nanti boleh dikirim lewat WA. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa dikerjakan, semangat terus. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi